Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari mini skripsi saya dari bab 1 hingga bab 3. Untuk mini skripsi saya kali ini yaitu mengangkat dengan judul pengaruh media sosial Instagram Fight Industries terhadap minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu di sini langsung aja kita ke latar belakang. Nah, pada bab 1 ini ada pendahuluan yaitu latar belakang. Latar belakangnya tersebut yaitu kemajuan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia seperti kemudahan akses informasi dengan adanya internet dan teknologi komunikasi yang semakin maju, akses terhadap informasi juga semakin mudah. Kita lebih dimudahkan dalam menjangkau dunia luar. Salah satu yang memudahkan kebutuhan manusia yaitu terciptanya sosial media beserta marketplace di mana dalam pengoperasiannya cukup dengan menggunakan mobil kita. Lalu di sini juga peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kemajuan teknologi juga membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti industri, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Dalam bisnis, misalnya, ada teknologi yang memungkinkan produksi menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya produksi. Lalu dengan majunya teknologi membuat media pun ikut berkembang menjadi media digital hingga merambah ke sosial. Media sosial pun hingga saat ini tidak hanya menjadi sebuah jejaring sosial yang digunakan hanya untuk berinteraksi dan berbagi informasi, melainkan juga dapat digunakan sebagai media iklan. Media sosial atau yang kita sering sebut juga dengan jaringan sosial adalah sebuah platform atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung dengan orang lain secara online. Media sosial juga menjadi bagian penting dari kehidupan kita saat ini, dan banyak orang menggunakannya untuk berbagai tujuan seperti berkomunikasi dengan teman dan keluarga, mengikuti berita dan informasi, mempromosikan bisnis, dan masih banyak lagi. Adapun beberapa media sosial saat ini yang sedang ramai termasuk Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, dan YouTube. Setiap platform memiliki fitur dan tujuan yang berbeda-beda. Misalnya Facebook adalah platform jaringan sosial yang paling banyak digunakan di dunia yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga serta bergabung dengan grup dengan minat yang sama dan membagikan konten seperti foto, video, dan artikel. Instagram adalah platform berbagi foto dan video yang populer. Sedangkan TikTok adalah platform short video yang memungkinkan pengguna untuk berbagi video pendek yang maksimal videonya yaitu 3 menit. Pencarian informasi dan kemudahan pengguna media sosial merupakan bagian terpenting untuk pengambilan keputusan dalam berbelanja di media sosial. Akan tetapi, pengambilan keputusan tersebut membutuhkan perhatian khusus karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu dari platform tersebut. Oleh karena itu, minat beli seseorang dapat berpengaruh terhadap tingkat jual sebuah produk. Media sosial pada akhirnya ikut berdampak ke sektor ekonomi, seperti ekonomi kecil, yaitu UMKM, atau kepanjangannya ialah usaha mikro kecil dan menengah. Lalu pada era kini, hampir semua orang yang hidup di perkotaan memiliki smartphone dan memiliki akses terhadap internet, sehingga banyak perusahaan yang mempromosikan dan menjual produknya melalui internet. Media yang saat ini sangat berkembang di Indonesia adalah media sosial Instagram, yang digunakan oleh lebih dari 90 juta pengguna di Indonesia. Media Instagram merupakan sebuah aplikasi media sosial yang sangat mudah masyarakat gunakan dan dapatkan. Instagram ini adalah aplikasi mobile berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana pengguna dapat membidik, mengedit, dan memposting foto atau video ke halaman utama Instagram dan jejaring sosial lainnya. Aplikasi ini juga dapat kita gunakan sebagai media marketing komunikasi dalam pengembangan UMKM untuk memperkenalkan sebuah produk. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk membentuk sebuah ekosistem UMKM yang berkelanjutan serta menjalin kerjasama antar stakeholder terkait untuk bisa memperkuat produk UMKM itu sendiri. Instagram memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia yang memposting dan menonton berbagai jenis konten seperti tarian, olahraga, tutorial, komedi, hiburan, dan banyak lagi. Aplikasi ini memiliki algoritma yang canggih yang dapat menyesuaikan konten yang ditampilkan pada feed pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku mereka.
Instagram telah menjadi tempat bagi banyak influencer dan kreator konten yang dapat membangun pengikut yang besar dan menghasilkan pendapatan dari sponsor, iklan, atau penjualan produk. Banyak bisnis dan merek juga telah memanfaatkan platform ini untuk mempromosikan produk mereka dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Media promosi digital atau online berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dikarenakan media promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk, barang, dan jasa untuk dapat lebih dikenal masyarakat. Media promosi digital atau online, baik media promosi fisik, media promosi tradisional, dan promosi melalui media digital, semuanya bertujuan agar masyarakat dapat menerima informasi suatu produk dengan mudah. Strategi marketing komunikasi adalah rencana yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek yang menggabungkan berbagai bentuk komunikasi, seperti iklan, publisitas, pemasaran langsung, dan lain-lain. Strategi marketing komunikasi juga harus dirancang dengan hati-hati dan disesuaikan dengan target pasar. Strategi marketing komunikasi disinilah sangat berperan penting untuk menarik audiens dalam mengembangkan serta mengenalkan produk dan jasa dari UMKM itu sendiri. Dalam hal ini, media sosial pun telah mengalami transformasi dari alat komunikasi biasa menjadi seperangkat tools komunikasi pemasaran. Penggunaan situs jejaring sosial telah terbukti meningkatkan penjualan. Selain itu, pengguna situs jejaring sosial juga mampu meningkatkan brand awareness. Lalu di sini ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penggunaan media sosial Instagram oleh pengelola Fate Industries. Lalu di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, perumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan media sosial Instagram yang dilakukan oleh pengelola Fate Industries. Lalu bagaimana yang kedua adalah bagaimana minat pembeli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu bagaimana pengaruh media sosial Instagram Fate Industries terhadap minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu adapun di sini tujuannya yang pertama untuk mengetahui penggunaan media sosial Instagram Fate Industries. Yang kedua, untuk mengetahui minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Untuk mengetahui seberapa pengaruh media sosial Instagram Fate Industries terhadap minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Di sini pun ada manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya di sini dibagi dua. Yang pertama ada akademis dan juga praktis. Yang akademis pertama itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa yang ingin membangun usaha UMKM, khususnya yang ingin menggunakan media digital. Lalu yang kedua, hasil dari riset ini juga diharapkan dapat berguna dan membantu mahasiswa dalam mempelajari teori dan teknik pemasaran melalui strategi marketing komunikasi. Lalu yang selanjutnya ada manfaat praktis. Diharapkan bagi semua yang sedang membangun ataupun sedang menjalankan bisnis di bidang UMKM dapat mengetahui bagaimana strategi marketing komunikasi yang baik dan bisa tepat sasaran. Lalu di sini masuk bab 2, yaitu ada landasan teori, dan yang pertama ada konsep. Di penelitian kali ini konsepnya yaitu media baru, di mana konsep media baru ini mengacu pada berbagai teknologi dan platform digital yang digunakan untuk mengakses, berbagi, dan menciptakan konten dalam bentuk audio, visual, dan teks. Dalam era digital yang terus berkembang, media baru telah memperluas cara kita mengakses dan mengkonsumsi informasi, memungkinkan terciptanya ruang publik virtual yang baru dan menyediakan platform bagi partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Media baru atau yang juga dikenal dengan istilah media sosial adalah jenis media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi informasi melalui internet. Media baru juga memiliki ciri-ciri seperti partisipatif, berbagi, dan berkolaborasi, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan dan mengomentari konten secara aktif. Di sini pun ada contoh media baru populer. Yang pertama itu ada kategori jejaring sosial, yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Lalu ada blog, yaitu situs web yang memungkinkan seseorang untuk menulis artikel atau membagikan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Lalu ada podcast. Podcast ini berbentuk sebuah format audio yang dapat diunduh atau diputar secara online. Biasanya digunakan untuk berbicara tentang topik tertentu. Dan contoh aplikasinya itu seperti Spotify. Lalu yang terakhir ada video sharing, yaitu YouTube dan TikTok. Nah, lalu di sini media baru juga telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi.
memperoleh informasi, dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks bisnis, media baru juga telah memberikan banyak peluang baru dalam pemasaran dan branding. Namun, media baru juga dapat menimbulkan resiko seperti penyebaran informasi yang tidak benar, dan juga pelecehan, daring, serta kecanduan media sosial. Oleh karena itu, pentingnya untuk menggunakan media baru dengan bijak dan mematuhi aturan etika dalam penggunaannya. Lalu di sini ada review literatur, di sini ada 10 penelitian sebelumnya yang variabel X dan Y-nya sama, dan juga metode penelitiannya juga tidak jauh berbeda. Lalu di sini lanjut, ada variabel X dalam penelitian ini yaitu media sosial, dan variabel Y-nya yaitu ada minat beli. Dan di sini ada model penelitian. Model penelitiannya itu yaitu media sosial apakah mempengaruhi minat beli. Lalu hipotesis teorinya pada penelitian ini yaitu pengaruh media sosial Instagram, feed industri terhadap minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu yang terakhir ada bab 3 yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma pada penelitian ini, peneliti memilih paradigma positif. Paradigma ini mendasarkan penelitian pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan alam dan mengasumsikan bahwa realitas bisa diukur secara objektif. Pendekatan ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis atau teori yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguji beberapa pengaruh media sosial terhadap minat beli. Lalu ada pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sarah Zunaida 2022, metode kuantitatif merupakan metode yang berdasar pada filsafat positifme untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data yang mengaplikasikan sarana penelitian, menganalisis data yang bersifat statistik dan kuantitatif yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang ditetapkan. Lalu ada metode penelitian. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode survei. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden yang diwawancarai menggunakan kuesioner. Metode ini sering digunakan untuk penelitian yang ingin memperoleh data secara luas dan representatif. Lalu di sini ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Lalu sampel yang akan diambil dalam penelitian ini akan dipilih secara acak dengan teknik sampel acak sederhana. Jumlah sampel yang diambil akan disesuaikan dengan jumlah responden yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 yang telah mengetahui akun feed industries dan pernah melihat atau membaca konten terkait produk tersebut. Untuk ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin dalam mengukur sampel. Rumus ini digunakan karena peneliti tidak mengetahui perilaku khusus dari populasi. Rumus Slovin didefinisikan sebagai berikut. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian dengan mempertimbangkan jumlah populasi dan tingkat error yang diizinkan. Rumus Slovin dapat dihitung sebagai berikut. Lalu dalam kasus ini, jumlah populasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang menjadi target penelitian adalah 82 orang. Dan tingkat error yang diizinkan adalah 5% atau 0,05 dalam desimal. Oleh karena itu, rumus Slovin dapat dihitung sebagai berikut. Jadi, untuk penelitian ini dibutuhkan sekitar 57 sampel mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Lalu ada hipotesis riset. Hipotesis riset dalam penelitian ini yaitu hipotesis 0, H0. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial Instagram feed industries terhadap minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu ada hipotesis alternatif H1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial Instagram feed industries terhadap minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Dalam hipotesis riset ini, variabel independen adalah penggunaan media sosial Instagram feed industries. Sementara variabel dependen adalah minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial Instagram feed industries terhadap minat beli konsumen. Sementara hipotesis alternatif menyatakan sebaliknya, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial Instagram feed industries terhadap minat beli konsumen.
Lalu ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu 0, koefisien korelasi antara penggunaan media sosial Instagram, Feed Industries, dan minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2002 adalah 0, atau tidak ada hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Lalu untuk hipotesis alternatifnya, koefisien korelasi antara penggunaan media sosial Instagram, Feed Industries, dan minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 lebih besar dari 0, atau terdapat hubungan linear positif antara kedua variabel tersebut. Dalam hipotesis statistik ini, variabel independen adalah penggunaan media sosial Instagram, Feed Industry, dan variabel independen adalah minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan linear antara kedua variabel tersebut, sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan linear positif antara kedua variabel tersebut. Lalu ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan close-ended question adalah suatu cara yang baik untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Lalu sini ada metode pengukuran data, validitas, dan reliabilitas. Untuk validitas sendiri, pengukuran data dilakukan dengan validasi instrumen. Validasi instrumen itu sendiri yaitu adalah ukuran sejauh mana suatu instrumen penelitian seperti kuesioner, tes, atau wawancara. Ini dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang ingin diteliti. Dan validitas instrumen ini menjadi penting dalam penelitian karena jika instrumen tidak valid maka hasil penelitian tidak dapat diandalkan. Lalu di sini ada reliabilitas. Reliabilitas dilakukan untuk mengukur seberapa akurat dan konsisten hasil pengukuran dari kuesioner. Di sini juga ada metode analisis data, yaitu ada univariat dan bivariat. Untuk univariat sendiri yaitu adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau memeriksa satu variabel pada suatu populasi atau sampel. Dan metode ini digunakan peneliti untuk memberikan gambaran tentang distribusi atau pola dari suatu data tunggal. Lalu di sini ada bivariat. Bivariat suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel dalam suatu populasi atau sampel. Metode ini digunakan peneliti untuk menemukan korelasi, asosiasi, dan hubungan kausal antara dua variabel. Nah, di sini ada keterbatasan dan juga kelemahan. Keterbatasannya itu adalah keterbatasan generalisasi, masalah validitas, dan juga kurang informasi tentang merek. Nah, untuk kelemahannya itu ada sampling yang tidak representatif, masalah validitas instrumen, dan juga keterbatasan penelitian deskriptif. Lalu untuk presentasi kualitatif hari ini, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.